teman-teman, setelah tadi kita belajar mengenai fakta-fakta tentang waktu, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara kita menerapkan save the day. Nah, pertama-tama kita akan belajar tentang prioritas dalam kehidupan kita ya. Prioritas ini membantu kalian untuk menentukan apa yang seharusnya teman-teman lakukan terlebih dahulu. Nah, prioritas yang pertama yaitu Allah. Coba teman-teman buka di Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33, aku bacakan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, dari ayat ini kita belajar bahwa orang yang mendahulukan Allah dan juga kerajaan Allah akan mendapatkan janji, yaitu semua yang dibutuhkannya untuk hidup akan ditambahkan kepadanya. Nah, kita seharusnya mencari terlebih dahulu Allah daripada mencari hal-hal lain. Coba teman-teman sediakan waktu khusus untuk bersekutu pribadi dengan Allah. Bukan bersekutu apabila ada waktu sisa atau setelah kita mengerjakan tugas kita yang lain. Nah, bersekutu dengan Allah lewat apa? Coba teman-teman buka di Markus 1 ayat 35. Markus 1 ayat 35. Begini firman Tuhan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, Tuhan Yesus pun memiliki waktu untuk bersekutu dengan Allah. Kapan Tuhan Yesus melakukannya? Yaitu pagi-pagi benar, saat hari masih gelap. Nah, setelah bangun tidur, apa hal yang seharusnya kita lakukan terlebih dahulu? Yaitu membaca Alkitab, dan juga dari pembacaan Alkitab kita itu tadi kita membuat penerapan. Dan juga kita berdoa sebelum kita melakukan aktivitas-aktivitas kita yang lain. Nah, selain itu teman-teman juga bisa menyediakan waktu 1 minggu sekali untuk belajar firman Tuhan dalam kelompok-kelompok kecil. Karena ada beberapa bagian dalam firman Tuhan itu yang mungkin sulit kita pahami sendiri atau sulit kita gali sendiri, maka kita perlu berdiskusi dengan teman-teman kita lewat kelompok-kelompok kecil. Dan juga kita bisa belajar dari orang yang lebih dewasa secara rohani. Untuk diriku sendiri, aku belajar firman Tuhan sejak SMP dan juga sampai sekarang. Nah, dari kegiatan belajar firman Tuhan dalam kelompok kecil ini ada banyak hal yang aku dapatkan teman-teman, yaitu belajar tentang seperti yang udah aku jelaskan tadi, menggali firman Tuhan, menemukan keindahan-keindahan dalam firman Tuhan itu. Nah, belajar juga jaminan-jaminan, belajar prinsip-prinsip firman Tuhan, termasuk belajar tentang manajemen waktu atau belajar tentang prioritas yang sedang aku ajarkan ini. Ini semua aku dapat dari aku belajar firman Tuhan dalam kelompok-kelompok kecil atau dalam kelompok-kelompok PA. Ada banyak hal yang bisa kalian dapatkan teman-teman. Jadi aku berharap teman-teman semua yang mendengarkan video ini, teman-teman tergabung dalam kelompok kecil ya, dalam kelompok belajar firman Tuhan, dalam kelompok penggalian Alkitab atau kelompok tumbuh bersama. Jika teman-teman belum, mungkin kalian bisa mencari kelompok-kelompok kecil ini entah di gereja atau di persekutuan-persekutuan lain. Nah, selanjutnya cara untuk bersekutu lain adalah dengan menyediakan waktu untuk doa malam. Selain hal yang udah aku sebutkan tadi, kamu juga bisa mengembangkan lagi cara bersekutu dengan Allah yang lain, supaya kamu makin lekat dan juga sesuai dengan janji firman Tuhan yang udah aku sampaikan tadi, bahwa semua yang kamu butuhkan akan dicukupinya. Nah, kita masuk ke tanggung jawab pribadi ya. Yang pertama adalah tanggung jawab sebagai anak. Mari teman-teman buka di Efesus 6 ayat 1-3. Efesus 6 ayat 1-3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah,
Seorang anak kalau menghormati orang tuanya dalam ayat ini akan panjang umur dan bahagia. Karena itu teman-teman perlu menghormati ortumu. Nah, cara untuk menghormati ortumu gimana? Bisa dengan membantu mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, orang tua kita beberapa sudah sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita atau mengurus kita. Nah, sebagai bentuk kita menghormati orang tua kita bisa membantu orang tua kita dengan mengambil tugas di rumah, bisa menyapu, menyuci, dan sebagainya. Nah, pastikan semua hal yang berhubungan denganmu atau yang berhubungan dengan milikmu pribadi dikerjakan sendiri ya. Tidak nyuruh orang tua yang melakukannya, karena itu bagian dari tanggung jawabmu teman-teman. Kalian bisa menyuci baju kalian sendiri, menyuci piring setelah kalian makan, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu baru teman-teman ambil tanggung jawab bersama di rumah. Dan coba diskusikan dengan anggota keluarga yang lain mengenai pembagian pekerjaan yang dilakukan di rumah dan juga waktu pengerjaannya. Nah, mengerjakan pekerjaan rumah ini berguna nggak cuma di masa sekarang, tapi juga di masa depan, karena kita bisa belajar membersihkan rumah dan juga menata rumah. Nah, berkaitan dengan tanggung jawab kita sebagai anak, kita juga bisa menyediakan waktu khusus dengan keluarga atau family time. Nah, teman-teman bisa memiliki waktu bersama dengan keluarga ya, misal pas sarapan atau pas makan malam, teman-teman bisa melakukannya dengan anggota keluarga di rumah. Dan juga teman-teman bisa membiasakan ketika makan ada obrolan-obrolan. Nah, kalau ada waktu untuk menonton TV bisa dilakukan secara bersama-sama, tapi jangan lama-lama ya, karena ada prioritas lain yang mestinya teman-teman juga kerjakan. Dan juga ketika ada hari libur, di hari Minggu atau di hari tanggal merah, teman-teman bisa rencanakan untuk pergi bersama dengan keluarga di rumah. Nah, kemudian tanggung jawab pribadi yang lain ada tanggung jawab sebagai pelajar. Coba teman-teman buka di Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, karena itulah teman-teman, kita perlu melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Maksudnya apa? Jadi kita perlu melakukan segala sesuatunya itu yang terbaik, sebaik mungkin. Karena ketika kita mengerjakannya untuk Tuhan, kita nggak mungkin mengerjakannya dengan sembarangan atau ngasihnya dengan biasa-biasa aja. Kita mesti pengen melakukannya dengan sebaik mungkin. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan teman-teman bisa mengerjakan tugas yang terbaik, yaitu sebagai pelajar. Sebagai pelajar tentunya gak lepas dari tugas dari guru, bahkan bisa tiap hari itu ada tugas baru. Nah, mungkin teman-teman tuh kesulitan kalau mengerjakannya sekaligus, maka dari itu teman-teman bisa membaginya menjadi tugas-tugas kecil. Untuk tugas yang waktunya butuh lama bisa teman selesaikan begitu tugas itu dikasih. Nah, untuk tugas yang sangat banyak bisa kalian cicil pengerjaannya tiap hari, sehingga teman-teman bisa mengumpulkannya tepat waktu. Nah, teman-teman juga bisa membuat jadwal pengerjaan tugas setiap harinya sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Dan bisa di hari Sabtu atau Minggu teman-teman meluangkan waktu yang lebih banyak untuk mengerjakan tugas. Nah, selain mengerjakan tugas, teman-teman juga bisa belajar dengan sebaik mungkin. Nah, teman-teman ingat ya, ngerjain tugas sama belajar itu beda. Belajar itu bisa mereview kembali materi pelajaran atau bisa menyiapkan materi yang akan diajarkan selanjutnya. Nah, pastikan teman-teman ada waktu belajar ya tiap hari, bisa minimal 2 jam lah. Nah, perlu diingat, belajar dan ngerjain tugas itu beda. Nah, karena zaman sekarang itu canggih, kalian nggak hanya belajar dari buku atau dari guru aja, tapi juga dari internet, dari Google, YouTube, atau ngambil kelas online dan sebagainya. Nah, teman-teman juga biasakan untuk berani. Apabila ada materi atau tugas yang teman-teman nggak kuasai, yang teman-teman nggak pahami, coba tanyakan itu ke guru atau ke teman-teman lain yang mungkin lebih paham, lebih jago dengan materi ini.
teman-teman juga bisa mengambil les. Jika ada kesempatan, teman-teman bisa belajar dari orang lain yang memang lebih ahli dalam mata pelajaran itu. Nah, tapi sebelum mengambil les, teman-teman pastikan dulu ya, teman bisa mendoakan, bisa mempertimbangkan dengan baik-baik. Mungkin bisa tanya orang tua atau tanya orang yang lebih dewasa secara rohani, pemimpin rohanimu, untuk tahu pertimbangan mereka. Jangan teman-teman ikut les tapi ternyata teman-teman kesulitan masalah biayanya, atau les itu malah membuatmu makin capek karena teman-teman udah sekolah, udah ngerjain PR di rumah, dan juga udah belajar di rumah sendiri. Nah, kalau memang les malah membuatmu semakin capek, lebih baik teman-teman belajar sendiri saja di rumah. Nah, jika memungkinkan untuk ambil les, teman-teman bisa gunakan les itu untuk mempermudah dalam mengerjakan tugas, dan juga teman-teman bisa menambah skill yang teman-teman inginkan, misal les musik, les desain, atau mengembangkan skill-skill yang lain. Nah, di zaman sekarang ada juga kursus online yang lebih praktis untuk dilakukan. Nah, setelah prioritas yang pertama dan yang kedua, kita masuk ke prioritas yang ketiga, yaitu pelayanan. Mari kita buka satu ayat di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20, begini firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Nah, di firman Tuhan yang tadi aku bacakan, itu dikatakan bahwa kita seharusnya menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Nah, janji Tuhan apa? Janji Tuhan akan menyertaimu seumur hidupmu, bahkan sampai kepada akhir zaman. Karena itu, pelayanan yang mesti kita lakukan terlebih dahulu adalah dengan memberitakan Injil dan juga memuridkan orang lain. Nah, seperti yang sudah aku jelaskan tadi, pelayanan yang pertama atau yang utama yang perlu kita lakukan adalah memberitakan Injil. Nah, kita seringkali ada banyak tawaran-tawaran untuk melayani dalam gereja atau dalam persekutuan atau mungkin di sekolah. Nah, teman-teman ingat bahwa waktu kalian itu terbatas. Nah, kamu juga punya banyak tanggung jawab, punya banyak tugas yang harus teman-teman kerjakan. Nah, maka dari itu kita semestinya nggak langsung mengiyakan semua pelayanan yang ditawarkan kepada kita. Nah, jangan sampai kita melayani di mana-mana, tetapi prioritas kita yang pertama atau yang kedua malah tidak kita lakukan dengan baik. Misalnya kita jadi nggak bersekutu dengan Tuhan, kita jadi nggak belajar dengan sungguh-sungguh, nggak mendapatkan nilai yang maksimal. Nah, karena itu tidak berkenan bagi Tuhan, dan juga bisa menjadi batu sandungan untuk hidupmu sendiri. Lalu cara mengatasinya gimana ya? Nah, kamu tetap bisa melayani, tapi yang utama adalah tadi yang aku jelaskan, yaitu amanat agung dengan memberitakan Injil dan juga dengan memuridkan orang lain, menjadikan mereka murid Kristus. Nah, hal ini bisa kamu lakukan dimanapun, di sekolah, gereja, di lingkunganmu, dimanapun kalian bisa melakukan hal ini. Nah, selanjutnya dengan mengajar firman Tuhan. Seperti yang udah aku jelaskan di poin sebelumnya tadi, pelayanan yang utama adalah pelayanan memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Namun, tidak hanya sampai memberitakan Injil aja, tapi kita juga perlu memberikan mereka makanan rohani, yaitu berupa firman Tuhan kepada orang-orang yang udah kita injili tadi. Nah, baru berikutnya kita bisa mengambil pelayanan menjadi pengurus atau melayani di gereja menjadi pelayan mimbar, dan juga pelayanan-pelayanan lain yang ditawarkan kepada kita. Tapi tidak semua pelayanan itu
kita iakan begitu aja. Kita perlu memastikan pelayanan itu tidak mengganggu prioritas kita yang pertama dan yang kedua. Nah, prioritas yang keempat adalah kegiatan lain yang membangun. Coba teman-teman buka di 1 Korintus 6 ayat 12. 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Nah, dari ayat ini kita perlu mengusahakan kegiatan-kegiatan lain yang membangun dan juga yang berguna untuk hidup kita. Seperti kita mengembangkan skill kita, mengasah skill kita, mengasah skill kita dalam hal masak, desain, musik. Lalu kegiatan lain seperti hobimu, misal main game, baca novel, lihat film, juga beristirahat, tidur, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, tadi udah aku uraikan tentang prioritas-prioritas yang seharusnya kita lakukan. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang strategi hidup. Nah, maka dari itu aku minta teman-teman untuk menonton video selanjutnya ya. Sampai jumpa.